syarat-syarat la ilaha illallah yang kita sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa syarat la ilaha illallah itu adalah sebanyak 7 syarat yang oleh para ulama mengatakan la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati surutin. Haruslah syahadat kepada Allah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, dengan terdapatnya 7 syarat di dalamnya. La tanfa'u qailuha illa biistima'iha. Tidaklah kalimat atau tauhid la ilaha illallah itu la tanfa'u, tidak bermanfaat, qailuha, bagi orang-orang yang mengucapkannya, illa biistima'iha, melainkan dengan mereka mengumpulkan ke-7 syarat yang disampaikan oleh para ulama. Jadi 7 syarat yang menjadi hak daripada la ilaha illallah ini harus terkumpul secara menyeluruh pada diri seorang hamba yang mengikrarkan kalimat ini. Tidak boleh dia berpegang atau mengambil hanya satu bagian saja, atau separuhnya saja, atau 2/3-nya, dengan dia meninggalkan sebagian daripada syarat-syarat la ilaha illallah ini. Jadi syaratnya harus diambil semua, ke-7-7-nya, tidak dengan mengambil sebagian. Yang mana dari 7 syarat ini kita sudah sampaikan 3 buah. Yang pertama kita sampaikan kemarin adalah al-ilmu, berilmu, memahami, mempelajari kalimat ini dengan benar, agar kita memahami benar, sehingga dengan pemahaman yang benar terhadap kalimat ini, maka aplikasi la ilaha illallah yang kita ucapkan dalam lisan kita itu benar-benar terwujud dalam keseharian kehidupan kita. Maka orang yang benar-benar memahami kalimat ini, ya mereka tidak keluar dari apa-apa yang menjadi hak daripada kalimat tauhid ini. Kemudian yang kedua kita sudah sampaikan kemarin adalah yakin. Ya. Kalimat ini harus kita yakini bahwa la ilaha illallah ini adalah hujjatun lana indallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selamat. Ya, karena yang menyelamatkan seorang hamba di hadapan Allah bukan karena dia banyak duit dia bisa tebus. Ya, kalau di dunia kalau dihisab oleh manusia Pak, bisa ditebus dengan uang, bisa diganti dengan uang, kesalahan diganti dengan uang. Di hadapan Allah enggak bisa. Atau bahkan dalam surat An-Mudassir, itu tidak bisa nanti seorang ayah dia bisa mewakilkan hisabnya kepada anaknya. Ketika dia dihisab, dia bilang, saya banyak anak ya Allah, anak saya umpamanya 8, ya hisab untuk saya, biarlah anak-anak saya saja. Atau umpamanya saya menebus kesalahan-kesalahan saya, biar saya, istri saya saja saya korbankan. Tidak bisa. Ya. La taziru waziratan wizra ukhra. Seorang hamba akan menanggung akibat dari setiap perbuatannya dan tidak ditanggung oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yang sudah juga kita sampaikan adalah al-ikhlas. Kalimat la ilaha illallah ini ketika kita ikrarkan dan menjadi satu tancapan yang sangat kuat dan dalam pada diri kita, harus kalimat ini bersih,
Bersih dari apa? Bersih dari satu kesyirikan. Harus kalimat ini bersih, berdiri dan bersemayam di dalam jiwa kita tanpa dia dikotori dengan berbagai kotoran-kotoran jiwa seperti kesyirikan, dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan dan lain sebagainya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar murni. Maka ikhlas itu maknanya adalah jernih. Ya, ikhlas itu makna aslinya adalah jernih. Jernih sekali. Jadi dia tidak tercampur dengan berbagai kotoran-kotoran yang mengotorinya. Ya, maka di dalam ayat itu Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman yang iman mereka tidak bercampur dengan berbagai kezoliman. Kezoliman ini ada tingkatannya, mulai dari kezoliman yang besar. Ya, kezoliman besar itu adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Maka kotoran yang paling kotor dalam kehidupan manusia di dunia ini adalah kesyirikan. Kesyirikan, pekerjaan yang paling kotor di dunia ini adalah kesyirikan. Maka ketika kita hendak melakukan satu kesyirikan dengan kita berpakaian yang bagus, rapi, itu kelihatannya saja dia bersih, pada hakikatnya dia kotor. Pada hakikatnya dia kotor. Bahkan kalau kita baca dari tafsir surat Al-Mudaththir, wasthiyabaka fatahhir, dan hendaklah pakaian kamu itu harus bersih, dijelaskan oleh Imam Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi, pakaian yang dipakai oleh seorang hamba setelah dia melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak untuk dipakai untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Ya, pakaian yang kita pakai untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiatkah, syirikkah? Pakaian itu tidak layak, kata Imam Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat wasthiyabaka fatahhir, itu tidak layak untuk dipakai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking seperti itunya dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah itu kan bukan saja hati kita. Ya. Bukan saja hati kita, jasad kita, pakaian yang kita pakai juga harus jernih. Ya, jernih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang sholat sedang pakaiannya pakaian dari hasil mencuri, tidak diterima sholatnya. Ya, tidak diterima sholatnya. Saking tegasnya, ya, bagaimana syariat menetapkan atau mendudukan yang namanya ikhlas. Ya, maka ikhlas ini perkara yang sangat penting untuk difahami oleh kita. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Baqarah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan mereka disuruh untuk ikhlas, mukhlis, jernih, bersih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga yang sudah kita sampaikan: ilmu, yakin, dan ikhlas. Pada malam hari ini kita lanjutkan bagian atau poin yang keempat yang menjadi syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidq. Ya, as-sidq ini syarat yang keempat. As-sidq ini maknanya kalau kita lihat kamus Arab, ya, maknanya luas. Mana yang pertama, as-sidq itu adalah membenarkan. Ya, membenarkan.
Mana yang lain daripada as-sidqu itu adalah jujur. Antara membenarkan dan jujur ini sama, ya, hampir sama. Maka syarat yang keempat dari kalimat la ilaha illallah ini adalah kita harus membenarkan semua apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bersikap jujur di dalam menerima apa-apa saja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka ketika syarat ini ada pada diri seorang hamba, tidak ada ceritanya seorang hamba itu menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya seorang hamba dia berpaling dari aturan-aturan Allah. Kalau syarat as-sidqu dalam kalimat la ilaha illallah yang dia ikrarkan itu benar adanya. Tapi kalau as-sidqu ini, membenarkan dan jujur ini tidak ada, maka kita lihat berapa banyak, ya, betapa banyak orang yang menolak, bahkan sampai kepada menentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mereka menolak, setelah menolak mereka membenci, ya, setelah benci mereka menentangnya. Bahkan na'udzubillahi min zalik, mereka memusuhinya. Ya, maka ketika orang-orang seperti itu mereka menolak, membenci, menentang, sampai kepada memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala atau apa saja yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam dirinya. Coba kita review ke belakang, Pak. Ya, kita ingat-ingatlah. Ada beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah beberapa bulan, dengan gagah perkasanya ada seorang hamba yang mengatakan, ya, ajaran-ajaran Islam ini dari Arab, enggak layak, enggak pantas untuk dia diterapkan di negeri ini. Harusnya kembali ke Arab. Di sini Indonesia bukan Arab katanya. Sadar atau tidak sadar orang seperti ini orang yang telah hilang, ya, telah hilang al-buhl, tali yang mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lepas tali yang mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berlepas diri, Pak. Allah tidak mau menjaganya. Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Lalu ada pertanyaan, kita bertanya, kalau benar dia umpamanya tidak mendapatkan atau tidak diberikan rahmat, dong dia sehat-sehat saja. Kalau umpamanya dia tidak diberikan penjagaan oleh Allah, dong dia aman-aman saja. Ya, kalau ada orang yang memusuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dia baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala, ketahuilah yang demikian itu adalah al-istidraj." Ya, al-istidraj, tipuan. Allah buat satu tipuan agar dia tertipu sehingga dia semakin congkak, semakin sombong, semakin takabur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga suatu saat nanti Allah hinakan dia seketika. Ya, Allah hinakan dia seketika. Falamma nasuma zukir. Ya, maka tatkala dia lupa terhadap peringatan-peringatan Allah padanya, azabna baghtatan wa hum la yashkurun. Kami azab dia dengan tiba-tiba, sedang dia tidak sadar. Maka hati-hati jemaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sidik membenarkan, ya, membenarkan atau jujur terhadap
kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan. Maka kejujuran ini atau as-sidqu ini ya, memiliki 3 bagian. Yang jika tiga-tiganya tidak ada pada diri seseorang, maka tidaklah dianggap dia sebagai orang yang jujur. Satu saja dia punya, duanya enggak punya. Dari masalah jujur, maka orang itu tidak dikatakan orang yang jujur. Karena jujur ini lawannya dusta. Ya. Jujur itu lawannya dusta, membenarkan itu lawannya mendustakan. Ya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, harus tiga-tiganya ada pada diri seorang hamba sehingga dia dikatakan sebagai orang yang jujur atau orang yang membenarkan. Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin adalah wa anna maratibas sidqi salasa. Sesungguhnya tingkatan-tingkatan atau bagian-bagian daripada jujur itu ada 3 bagian. Ya. Kulluha mustama. Ketiga-tiganya itu terkumpul bersama. Jadi artinya tidak boleh terpisah. Yang pertama kata beliau sidqul aqwal. Ya. Sidqul aqwal ini kata beliau istiwa'ul lisan 'alal amal. Sidqul aqwal ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, istiwa'ul lisan 'alal amal. Menegakkan lisan ini dengan amalnya, selaras dengan amalnya. Artinya apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan apa yang dia berbuat. Jangan ucapannya A, amalannya B. Ya. Karena orang yang seperti ini, yang ucapannya tidak selaras dengan perbuatannya, kata Allah, kabur maqtan. Orang seperti ini orang yang melakukan suatu kebohongan besar sehingga dikatakan kabur maqtan. Kabur maqtan itu bahasa kita adalah melakukan kebohongan besar, sehingga dikatakan kabur maqtan itu adalah orang yang berbuat dosa besar. Maka di dalam ayat Allah katakan dalam surat As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabur maqtan indallah, kebohongan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya. Kita mengatakan la ilaha illallah. Ya, kita mengucapkan kalimat ini dalam sehari sekurang-kurangnya 17 kali. Sekurang-kurang kalau dia sholat. Ya. Dan bisa lebih dari itu, tambah sholat sunnah berapa lagi? Ya, 12 rakaat sholat rawatib sunnah. Ya, dihitung saja. Seminimal-minimalnya dia ikrarkan kalimat la ilaha illallah itu 17 kali dalam sehari semalam. Nah, kalimat yang diucapkan la ilaha illallah tapi dalam prakteknya amalnya malah dia keluar dari harapan dan tujuan atau tuntutan daripada la ilaha illallah. Katanya asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersumpah bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, malah dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, sudah tahu dipanggil malah masa bodoh, tidak mau dengar, pura-pura tidak dengar, atau dia dengar tapi tidak mau dia laksanakan. Dan kabur maqtan namanya, Pak. Ya. Maka istiwa'ul lisan alal amal ini harus selaras. Ini jujur yang pertama. Jujur yang kedua adalah sidqul amal. Ya. Sidqul amal, jujur dalam beramal. Bagaimana jujur dalam beramal? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, istiwa'ul amal alal amal. Menegakkan amal selaras dengan
Ya, selaras dengan apa yang diperintahkan. Dia beramal sesuai dengan yang diperintahkan. Oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Contoh saja umpamanya. Sholat. Berapa kali sih kita diperintahkan untuk sholat? 5 kali sehari semalam. Lalu kita sholat sekali dalam seminggu, atau umpama dalam sehari 2 kali saja. Ya, kan ini melaksanakan amal tapi tidak selaras dengan perintah. Dan dalam Al-Quran Allah katakan, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan kewajibannya kepada orang beriman, ya, dengan ketetapan yang baku. Apa ketetapan yang baku? 5 kali sehari semalam. Ada orang yang sholat 2 kali sehari, atau bahkan mungkin sekali dalam seminggu, atau bahkan 1 kali atau 2 kali dalam setahun. Berarti dia tidak menyelaraskan ucapannya dengan perbuatannya. Lalu yang ketiga, sidik yang ketiga adalah sidqul ahwal. Diingat baik-baik ini Pak. Sidqul ahwal, sidqul amal, dan yang ketiga adalah sidqul ahwal. Sidqul ahwal ini adalah istiwa'ul qalbi ala ahwal. Dia menegakkan hati dalam setiap keadaan. Ya. Hatinya dia tegakkan. Bagaimana menegakkan hati itu? Hati ini dipaksakan untuk dia berdiri lurus terus. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Niatnya benar, caranya benar. Itu namanya menegakkan hati. Sehingga kapanpun dan dimanapun dia berada, kalau dia mampu menegakkan hati ini, pasti dia beribadah kepada Allah. Dia lagi di sawah, sudah datang waktu sholat, dia tegakkan sholat, karena dia istiwa'ul ahwal, menegakkan keadaan itu. Jangan kok di sawah gak ada yang lihat, saya sendiri saja enggak sholat. Ya. Berarti dia tidak berlaku jujur atau sidik, ya, terhadap keadaan. Nah, ini dari 3 tingkatan sidik. Dari 3 tingkatan sidik ini Allah memberi jaminan dengan 5 jaminan Pak. Ya, yang pertama yang disebut dengan madhola sidik. Ya, ketika kita mampu memenuhi ketiga-tiganya syarat sidik ini, bagian-bagian sidik ini, maka Allah memberikan satu jaminan kepada kita yang disebut dengan madhola sidik. Kita akan dimasukkan, ya, bersama golongan orang-orang yang sidik. Maka di dalam ayat Allah katakan, orang-orang yang beriman itu, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberi nikmat ma'an nabiyyin minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Ya, mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sidik. Kemudian jaminan yang kedua, makhraja siddiqin. Mereka diberikan makhraja siddiqin. Apa makhraja siddiqin? Dia diwafatkan dalam keadaan atau bersama orang-orang yang siddiq. Ya, bersama orang-orang yang siddiq. Ya. Kemudian setelah itu jaminan yang ketiga kata Allah, qadama siddiqin au maq'ada siddiqin. Maq'ada atau qadama siddiqin ini adalah kedudukan. Diberikan kedudukan. Apa kedudukan? Dia dimasukkan ke dalam surga bersama tadi para rasul, para nabi, syuhada, sholihin. Masya Allah. Maka syaratnya adalah jujur, sidik terhadap kalimat la ilaha illallah. Sudah masuk? Belum. Ya. Ini yang keempat. Jadi asik kita mempelajari ini Pak. Luar biasa, ini ilmu besar bagi kita yang menghantarkan kita kepada pemurnian tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat sebenarnya. Tapi kadang nikmat seperti ini tidak semua orang bisa merasakannya. Ya, tidak semua orang. Maka bersyukurlah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diantarkannya kita di majelis ilmu seperti ini. Syarat yang kelima, al-mahabbah. Ya, al-mahabbah, mencintai siapa? Mencintai
Maka orang yang mengatakan saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya tidak ada yang dia cinta lebih dia cintai kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Cinta nomor satu itu harus diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Allah. Bahkan dia mencintai kalimat la ilaha illallah ini bagaikan seperti seorang hamba yang lisannya, lidahnya selalu basah, ya, dengan kalimat ini, ya, selalu basah. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya, syaratnya apa? Dia mencintai kalimat ini. Jadi dari lisannya ini keluar kalimat ini, bukan dari lisannya keluar kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik, tapi yang keluar itu kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik seperti tadi. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa, ya, yang selesai sholat fardu, dia berzikir kepada Allah, dia bertasbih, bertahmid, ya, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian wa takbir, ya, 33 kali, yaitu Allahu Akbar 33 kali, jadi 99. Maka barang siapa yang ingin menggenapkan yang menjadi 100, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya sebanyak pasir di lautan. Ya. Lalu apa alasannya? Apa sebabnya? Kita selesai sholat enggak sempat zikir, selesai sholat sempat pulang. Tidakkah kita mencintai kalimat ini yang diberi jaminan oleh Rasulullah SAW? Dan lebih dari itu, bukan saja sekedar mencintai kalimat ini, tapi dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu paling sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kecintaan seorang hamba kepada Allah ketika hamba itu benar-benar cinta kepadanya. Ya, dia tidak bisa dihalangi, mau dipisahin, kalau dia sudah cinta kepada Allah tidak bisa dihalangi. Maka orang yang cinta kepada Allah ini, dia disiapkan satu telaga di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, satu taman. Maka Imam Ibnu Qayyim menulis satu kitab namanya Raudatul Muhibbin. Ya, Raudatul Muhibbin. Raudatul Muhibbin, taman-taman surga bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masa baca buku itu, Pak. Masya Allah, ternyata di dalam buku itu terkuat ada 44 cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 44 cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita baca buku ini, kalau kita ukur diri kita, belum seberapa cinta kita kepada Allah. Kita ini baru tingkatannya al-hub. Ya. Cinta kita kepada Allah hari ini baru sedikit al-hub. Ya. Orang yang mencintai disebut mahbub. Ya. Ya, mahbub. Jadi artinya hub, baru hub. Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Banyak buktinya. Ya, banyak buktinya. Ketika Allah panggil saja, hayya 'alas shalah. Kalau benar kita itu memiliki kecintaan di atas hub, seketika dia tinggalkan. Seketika. Begitu dia dengar hayya 'alas shalah, seketika dia langsung menuju. Kita kan enggak. Hayya 'alas shalah, ya, ini baru satu perkara, Pak. Dia duduk santai dulu, ya,
Dia duduk santai, setelah itu tunggu, bahkan tunggu komat dulu baru. Nanti kalau ke masjid pasti lama baru komatnya, 15 menit ada di atas mimbar itu tertulis waktu menunggu 15 menit. Nanti tunggu komat dulu baru. Cintanya kepada Allah baru sebatas tersebut. Ada di atas itu namanya asyauq, asyauq. Ya, cintanya sangat mendalam sampai dia terharu menangis. Jadi cinta kita kepada Allah ini baru sebatas kita baca ayat Allah saja akan menangis. Ya. Kalau keras hati kita ketika membaca ayat Allah tidak menimbulkan rasa takut sampai mengeluarkan air matanya, cintanya baru setingkat dasar, yaitu Allah. Kalau sampai dia menangis, ya namanya robbah. Maka kalau ada orang yang baca Al-Quran sampai dia menangis, menghayati, merenungi maknanya, berarti orang itu telah memiliki robbah di dalam jiwanya, dirinya. Dan kita ini masih jauh. Maka mata katakan kita ini antara mata dan kita semua baru sebatas mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian baru dua, masih ada dua lagi yang syarat la ilaha illallah. Mudah-mudahan sebelum Ramadan tiba kita bisa tuntaskan, ya, sehingga kita memasuki Ramadan kita sudah mempunyai bekal, ya, sebagai apa istilahnya, pemotor dorongan semangat kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari pribadi madan.